Sumsel 24 jam hari ini. Tidak hanya berkecimpung di kegiatan ilmiah dan keagamaan, sekelompok pemuda di Kota Palembang yang tergabung dalam Cakrawala Perjuangan Indonesia atau disingkat CPI juga aktif melakukan aksi sosial, terutama menyasar masyarakat kurang beruntung dan terdampak pandemi COVID-19. Warga yang tinggal di sekitaran tempat pembuangan akhir atau TPA Karya Jaya antusias menyambut kedatangan para pengurus CPI Ahad kemarin. Dalam aksi sosial kemarin, para pengurus CPI menjual nasi seharga Rp1.000 per bungkus dan memberikan hibah air bersih 1 tangki untuk warga. Aksi sosial ini merupakan program berbagi kebahagiaan sekaligus membantu meringankan beban warga TPA Karya Jaya. Karena masih pandemi, sebelum membeli nasi untuk makan siang tersebut, warga yang berprofesi sebagai petani dan pemulung serta anak-anaknya diharuskan antri dengan menjaga jarak serta mengenakan masker. Ketua Umum CPI Ilham mengatakan, aksi sosial kemarin bermaksud ingin berbagi kepada warga berpenghasilan terbatas. Mengingat TPA Karya Jaya saat ini sedang tidak beroperasi, sehingga mereka terpanggil berbagi kebahagiaan dan memberikan air bersih. Untuk membantu warga karena sulitnya memperoleh air bersih di lingkungan TPA Karya Jaya, sehingga mereka juga berharap pemerintah Kota Palembang dapat mengatasi kesulitan tersebut. Sementara Marsenik selaku Ketua RT setempat mengaku sangat senang atas kedatangan CPI yang telah memberikan sumbangan air bersih dan juga menjual nasi seharga Rp1.000 dengan lauk lengkap. Kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam acara kegiatan pagi ini. Tentunya dengan itikat baik dan tentunya dengan dirandasi rasa sosial yang tinggi. Rekan-rekan semua dapat bersumbangsi. Pertama, pagi tadi sudah menyalurkan air 1 tangki ke warga-warga RT 29 yang memang sangat membutuhkan air bersih. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian nasi bungkus, nasi Rp1.000 pada warga RT 29. Kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ini merupakan amal ibadah kita semua yang tentunya akan kita bawa ke akhirat kelak. Reporter Muhammad Iqbal, palpres.com. Pemirsa, 3 bulan terakhir jumlah pengunjung di Museum Subkos Garuda Sriwijaya mengalami peningkatan. Para pengunjung diperbolehkan melihat koleksi-koleksi museum yang ada, hanya saja pihak pengelola mengharuskan melaksanakan protokol kesehatan. Setelah beberapa kali menyelenggarakan sejumlah event dan penataan ulang ruang pamer, termasuk merestorasi koleksi mobil Jeep Willys yang pernah dipakai pahlawan nasional Dr. Akagani dan lokomotif uap, daya tarik Museum Subkos Garuda Sriwijaya kembali menguat. Kendati masih fluktuatif, volume pengunjung lebih cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya. Menurut Kepala Unit Museum Subkos Garuda Sriwijaya Eva Kusmalwati, sebagian besar pengunjung berasal dari kalangan TNI, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum. Seperti Ahad kemarin, pengelola Museum Subkos menerima kunjungan widya wisata siswa pendidikan pertama Tamtama Dikmata TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun ajaran 2021 yang dipimpin Letkol Adhanus Sepmi Setiawan. Selain ingin melihat bagaimana jejak perjuangan para pahlawan yang pernah berjuang untuk Sumatera Selatan, para siswa Diktama TNI AD ini juga ingin mengetahui bagaimana jejak militer saat masih bernama Subkos. Alhamdulillah kalau Museum Subkos pada tahun ini walaupun masa pandemi untuk kunjungan tetap dibuka namun tetap memakai protokol kesehatan. Untuk jumlah kunjungan jumlahnya fluktuatif, naik turunnya tidak terlalu jauh. Contohnya di bulan Juni kisaran 274 orang. Dan Juli 315. Nah, alhamdulillah Agustus ini 345 orang. Sementara Mika, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang ke Museum Subkos untuk melihat kondisi terkini dari salah satu museum kebanggaan Wong Sumsel tersebut. Cuman mau pengen tahu aja sih tentang sejarah-sejarah perjuangan. Apalagi kan
kita bakalan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sama teman-teman tadi kita melakukan kunjungan ke Subpos. Mau lihat-lihat aja apa sih yang ada di Subpos ini. Dibanding dulu, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak perubahan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpress.com. Latihan bersama Garuda Shield ke-15 resmi ditutup akhir pekan kemarin. Latihan tempur prajurit TNI dengan tentara Amerika ini sebagai upaya mempererat kerjasama dan hubungan bilateral di antara dua negara. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Bakti Agus Fajari bersama Komandan Infanteri ke-25 Tentara Amerika Serikat Mayor Jenderal Joseph Ryan memimpin upacara penutupan Garuda Shield ke-15 di lapangan upacara Puslapur Khodit Latat Batu Raja akhir pekan kemarin. Latihan selama 2 pekan tersebut diharapkan mempererat kerjasama dan memperkuat sinergitas di antara dua negara. Letjen TNI Bakti Agus Fajari mengatakan, Latma Garuda Shield ke-15 dilaksanakan di 3 daerah latihan secara paralel. Dalam latihan tersebut bisa dirasakan manfaat bagi kedua angkatan darat dalam meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme kemampuan militer masing-masing prajurit. Di samping itu juga terjalinnya hubungan yang lebih kuat, saling berinteraksi, berbagi ilmu dan pengalaman, ide maupun pendapat dalam memecahkan berbagai persoalan taktis yang dihadapi sekaligus menumbuhkan sikap saling percaya, saling mengerti, dan saling menghargai. Sementara itu, Maijen Joseph Ryan mengucapkan terima kasih karena telah menyelenggarakan latihan ini dengan luar biasa dari mulai tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 2 kafe yang berada di tepian Sungai Lematang, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, ditutup secara permanen. Penutupan dilakukan karena 2 tempat hiburan malam tersebut melanggar aturan PPKM. Personel Satpol PP dibantu anggota TNI Polri memasang spanduk penutupan 2 kafe yang ada di tepian Sungai Lematang, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan. Di sisi lain, anggota memasang garis polis lain sebagai pertanda kafe tersebut belum boleh masuk ke dalam kafe sebelum proses penyidikan selesai dilakukan. Seperti diketahui, 2 kafe yang ditutup permanen tersebut yakni Kafe Rahmat dan Hello Kitty. Kedua kafe ini dinilai sudah melanggar aturan PPKM level 3 yang berlaku di Kabupaten Lahat. Kasat Pol PP Kabupaten Lahat Fauzan Hoiri Denin mengatakan, penutupan 2 kafe karena sudah melanggar beberapa peraturan seperti pelanggaran izin usaha rekreasi dan tempat hiburan, pelanggaran penjualan minuman beralkohol, penyelenggaraan ketertiban dan keindahan serta peraturan PPKM Mikro tentang batasan jam operasional. Untuk itulah 2 kafe tersebut dilarang melakukan kegiatan hiburan lagi sampai dinyatakan memenuhi syarat. Meski begitu, bangunan kafe tersebut tetap diperbolehkan untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi semua perda itu dilanggar, di sini terjadi penjualan minuman keras, kemudian sudah meresahkan masyarakat, kemudian izin usaha kepariwisataannya juga belum ada, izin mendiri bangunannya juga masih belum disiapkan. Sedangkan untuk proses hukum yang menyangkut dengan pidana, kami serahkan ke teman-teman dari Polres. Kemudian untuk proses hukum terhadap status person, Saudara Rahmat dan Hello Kitty, kami serahkan kepada teman PPNS, silakan ditindak lakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.